Perubahan ini bukan sekadar perubahan suasana hati sementara. Ini adalah retakan pertama pada fondasi hubungan. Dan jika diabaikan atau tidak ditangani dengan jujur, retakan ini akan melebar seiring waktu hingga jarak antara Anda berdua menjadi tak terjembatani. Mengenali tanda-tanda ini dan mencoba memahaminya secara serius, mungkin satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan hubungan yang berada di ambang kehancuran. Tanda kedua, dia mulai menyembunyikan hal-hal kecil. Perselingkuhan tidak dimulai di kamar tidur. Itu dimulai secara diam-diam. Perubahan kecil yang tampaknya tidak signifikan dalam perilaku dapat menandakan perubahan mendalam dalam hubungan. Anda mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi seiring waktu, tindakan-tindakan ini menjadi pola yang jelas, menunjukkan masalah yang lebih besar. Dalam hubungan yang sehat, ada keterbukaan dan transparansi. Tetapi ketika perselingkuhan dimulai, tanda-tanda kerahasiaan dan penghindaran muncul. Misalnya, dia dulu dengan mudah berbagi detail harinya dan berbicara tentang rekan-rekannya, tetapi tiba-tiba kata-katanya menjadi singkat dan dia menghindari menjawab pertanyaan sederhana seperti, "Bagaimana harimu?" Dulu dia sering membiarkan ponselnya terbuka di depanmu, tetapi sekarang kamu selalu mendapati ponselnya mati atau tersembunyi di sakunya, seolah ada sesuatu yang tidak ingin kamu lihat. Bahkan di media sosial, kamu memperhatikan perubahan aneh. Dulu dia sering mengunggah foto kalian berdua atau menyebut namamu dalam unggahannya, tetapi tiba-tiba akunnya tampak seperti milik satu orang saja. Sebutan namamu menghilang, dan interaksinya dengan orang asing meningkat dengan cara yang menimbulkan kecurigaan. Ketika kamu menanyakan tentang perubahan ini, kamu tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Sebaliknya, dia menuduhmu terlalu mengontrol atau gila. Dia berkata, "Mengapa kamu begitu mengontrol?" Atau, "Kamu terobsesi dengan kecurigaan." Atau, "Aku berhak atas privasiku." Namun kenyataannya, ada perbedaan besar antara privasi yang sah dan kerahasiaan yang mencurigakan. Privasi berarti memiliki ruang pribadi yang terhormat, sementara kerahasiaan berarti menyembunyikan hal-hal yang seharusnya tidak disembunyikan dalam hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Seorang wanita yang selingkuh menjalani kehidupan ganda, membagi dirinya menjadi dua versi, satu yang dia tunjukkan padamu dan yang lain yang dia jalani jauh darimu. Dia menjadi mahir dalam manipulasi psikologis, mengalihkan perhatian Anda dengan senyuman dan ketertarikan palsu sambil menyembunyikan kebenaran. Dan jika Anda merasa seperti kehilangan akal sehat, itu karena dia telah memanipulasi emosi Anda sampai pada titik di mana Anda meragukan diri sendiri sebelum meragukannya. Perselingkuhan tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses bertahap dari perubahan kecil yang pada akhirnya mengarah pada rusaknya kepercayaan. Kerahasiaan adalah langkah pertama di jalan yang menyakitkan ini. Tanda ketiga, keintiman menghilang atau berubah. Salah satu tanda paling jelas dari hubungan yang memburuk adalah perubahan mendadak dalam sifat keintiman fisik antara pasangan. Perubahan ini dapat terwujud dalam dua arah yang sepenuhnya berlawanan. Yang keduanya menunjukkan ketidakseimbangan emosional yang mendalam. Tren pertama adalah hubungan menjadi dingin dan jauh. Salah satu pasangan mulai menghindari sentuhan dan pelukan, terus-menerus membuat alasan untuk menghindari kontak fisik apapun. Mereka bertindak seolah-olah menunjukkan kasih sayang telah menjadi beban yang tak tertahankan. Anda mungkin memperhatikan bahwa mereka tidak memeluk Anda sesering sebelumnya, atau bahwa mereka dengan cepat menjauh ketika Anda mencoba memegang tangan mereka. Tren kedua adalah kebalikannya, di mana hubungan tiba-tiba menjadi hiperseksual. Mereka mulai memperkenalkan gerakan-gerakan baru yang tidak biasa atau menunjukkan gairah yang berlebihan yang sebelumnya tidak ada. Perilaku ini mungkin merupakan upaya bawah sadar untuk mengimbangi perasaan bersalah, atau mungkin pengulangan pengalaman dari hubungan sebelumnya, menyingkirkannya dari inti hubungan. Dalam kedua kasus tersebut, tubuh bukan lagi sarana koneksi emosional yang tulus. Tubuh telah menjadi sekadar alat, baik untuk memenuhi kewajiban yang penuh dengan tanggung jawab atau untuk pertunjukan yang dibuat-buat. Masalah yang lebih dalam adalah perubahan ini meninggalkan perasaan hampa secara emosional, seolah-olah pasangan telah pergi secara psikologis, meskipun mereka masih hadir secara fisik. Tanda-tanda ini sering mendahului kehancuran total hubungan dan membutuhkan konfrontasi jujur dengan masalah yang mendasarinya. Tanda keempat, dia memulai pertengkaran tanpa alasan. Apakah Anda baru-baru ini memperhatikan bahwa amarahnya tiba-tiba muncul karena hal-hal terkecil? Hal-hal yang paling sepele.
Anda lupa membalas pesannya selama beberapa jam, dan tiba-tiba dia menuduh Anda ceroboh dan tidak peduli. Anda meninggalkan piring di wastafel yang belum dicuci, dan dia berteriak bahwa Anda tidak pernah mendengarkan dan menuduh Anda tidak menghormati. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ledakan amarah tiba-tiba ini bukan tentang piring atau pesan tersebut. Itu adalah gejala dari perasaan yang lebih dalam. Ini adalah mekanisme pertahanan untuk melepaskan emosi yang terpendam dan mengalihkan kesalahan kepada Anda, alih-alih menghadapi kebenaran. Wanita yang selingkuh sering menderita rasa bersalah yang mendalam dan tidak disadari. Dan untuk menghindari menghadapi rasa bersalah ini, ia menyalahkan Anda atas segalanya. Jika ia dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa Anda adalah masalahnya, maka tindakan tidak setianya tampak dibenarkan di matanya. Inilah permainan pembenaran diri yang ia mainkan. Jika dia begitu dingin padaku, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Jika dia tidak cukup menghargaiku, orang lain akan menghargaiku. Dengan cara ini, ia menulis ulang cerita dalam pikirannya, mengubah perselingkuhannya dari kesalahan besar menjadi perjalanan penemuan diri atau pencarian kebahagiaan. Tetapi kebenaran tetap bahwa menghindari tanggung jawab tidak mengubah kenyataan. Tanda kelima, rencana masa depannya tidak lagi melibatkan Anda. Tanda yang paling menyakitkan adalah penghapusan diam-diam kehadiran Anda dari masa depannya. Kata-kata yang pernah Anda ucapkan dipenuhi dengan kehangatan dan kerinduan, tetapi sekarang berubah menjadi kalimat dingin yang menunjukkan jarak yang semakin menjauh. Dulu ia selalu berkata, saat kita membeli rumah, dengan antusiasme seseorang yang membayangkan masa depan bersama. Tetapi sekarang kata-katanya samar. Aku berpikir untuk pindah. Dulu ia berbicara tentang perjalanan kita dengan penuh semangat, merencanakan setiap detailnya. Sementara hari ini ia berbisik, aku ingin bepergian sendirian. Ketika Anda bertanya tentang perubahan ini, ia mengelak dengan jawaban aneh. Kamu terlalu banyak berpikir, atau aku hanya butuh ruang untuk memilah-milah semuanya. Tetapi kebenarannya sangat jelas. Ia sudah mulai menjauh, selangkah demi selangkah. Ia bersiap untuk pergi, pertama secara emosional, lalu secara fisik. Anda merasa seperti hantu dalam hubungan ini. Hadir secara fisik, tetapi absen dari hatinya. Setiap kata, setiap keheningan, setiap tatapan, menegaskan bahwa Anda bukan lagi orang yang menempati tempat di dunianya. Kebenaran pahit tentang perselingkuhan. Perselingkuhan bukanlah tindakan tunggal. Itu adalah sebuah proses. Seorang wanita tidak selingkuh saat ia mencium pria lain. Ia selingkuh saat ia berhenti berusaha dengan Anda dan mulai berinvestasi di tempat lain. Tanda-tanda itu selalu ada. Pertanyaannya adalah, akankah Anda mengabaikannya atau menghadapinya? Seorang pria sejati tidak akan memohon untuk tetap tinggal di tempat di mana ia tidak lagi diinginkan. Ia tahu nilainya dan meninggalkan perselingkuhan dengan bermartabat. Jika Anda merasakan tanda-tanda ini dalam hubungan Anda, saatnya untuk bangun. Tetap waspada, percayai insting Anda, dan jangan biarkan siapapun meremehkan nilai Anda dua kali. Satu pemikiran terakhir. Indikator terbaik perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Jika dia sudah memutuskan untuk pergi, jangan menunggu dia mengatakannya. Pergilah sebelum Anda ditinggalkan. Jika ini sesuai dengan Anda, saatnya untuk bertindak, berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang harga diri, pengendalian emosi, dan prinsip-prinsip stoik dalam hubungan modern.